Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila dari Universitas Riau. Assalamu qoblal kalam wal kalam bil ibtisam wal ibtisam ramzul Islam li'annal Islam dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitabah lil qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan kasih sayang yang tiada tara. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, sejantung hati Siti Aminah, intan permata kota Mekah, berliannya kota Madinah, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang terhormat Dewan Juri Nan Arif lagi bijaksana, para panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para hadirin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan seuntaian tausiah dengan tema mewujudkan Indonesia Emas. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, kita tak akan bisa membangun Indonesia emas jikalau masih ada yang kenyang di atas penderitaan orang lain. Indonesia sedang menuju 2045, satu abad kemerdekaan yang kita sebut dengan Indonesia emas, yaitu negeri yang maju, adil dan sejahtera. Namun, apakah emas itu tetap bersinar jikalau masih ada rakyat yang lapar, pendidikan tertinggal, dan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas? Indonesia memiliki musuh terbesar, yaitu korupsi. Korupsi yang merajalela dan dana publik yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Mengapa korupsi itu bisa merasuk ke keadilan? Ya, karena pada dasarnya korupsi itu telah merusak prinsip dasar dari keadilan itu sendiri, baik itu kesetaraan, kebenaran, bahkan hak adil untuk semua orang. Korupsi seperti menyuap, mengambil hak orang lain, bahkan memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi. Yang seharusnya mendapatkan hak malah dirugikan, dan yang punya kuasa atau dana malah diuntungkan. Misalnya, seorang pejabat menyuap hakim agar lolos dari hukuman. Akibatnya apa? Yang salah tak dihukum dan keadilan untuk si korban pun hilang. Kemudian dana yang dialihkan ke kantong pribadi. Akibatnya apa? Yang seharusnya mendapatkan bantuan malah semakin menderita. Korupsi tak hanya merugikan negara secara materi, akan tetapi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta dari sebagian yang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim dengan maksud agar kamu bisa memakan harta orang lain itu dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188.
Kemudian ada ketimpangan ekonomi dan sosial, akses pendidikan dan kesehatan yang tak merata, bahkan moralitas generasi muda yang terganggu. Oleh karena itu, diperlukan peran dakwah dalam mewujudkan Indonesia emas ini. Yang pertama, dakwah sebagai penegak keadilan. Dakwah bukan hanya sebagai untuk pengingat ibadah, akan tetapi sebagai penegak keadilan. Kemudian yang kedua, dakwah itu mensejahterakan, bukan memecah belahkan. Dan yang ketiga, dakwah yang mengajak, bukan hanya mengkritik. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, Indonesia emas itu bukan hanya mimpi seorang presiden atau janji politik, akan tetapi tanggung jawab kita semua, bahkan para dai muda, santri-santri, ustadz-ustazah, bahkan generasi digital. Jadilah generasi yang membangun dan mendorong aksi dan menjadi teladan yang toleransi. Oleh karena itu, kita sebagai umat, kita sebagai warga, marilah bersama-sama kita membangun bangsa kita ini penuh dengan iman dan takwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya akan akhiri dengan sebuah pantun. Pagi hari sarapan roti dimakan rasa stroberi. Tausiah saya sampai di sini, jika merindu harap ke bumi. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.